Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang kita berjumpa kembali melalui renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama hari ini. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus, sukacita, kasih dan kekuatannya senantiasa menyertai dan melimpah dalam kehidupan kita. Itulah yang menjadi doa dan harapan kami. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur, berterima kasih buat hari yang baru, buat nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami akan menjalani sepanjang hari ini, berkati urapi firman-Mu sehingga menjadi terang yang menerangi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan yang akan kita baca, dengarkan hari ini tertulis dalam Lukas pasal 4 ayat yang ke-32 sampai 36. Begini firman Tuhan, mereka takjub mendengar pengajarannya sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar." Dari ayat-ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang perkataan Tuhan Yesus berkuasa atas setan. Perkataan Tuhan Yesus berkuasa atas setan berarti setan tunduk kepada perkataan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus mengajar di Kapernaum, sebuah kota di Galilea, orang-orang yang mendengarkan apa yang diajarkan Tuhan Yesus mengatakan bahwa perkataan Tuhan Yesus itu penuh dengan kuasa, penuh dengan wibawa. Bahkan dikatakan ketika itu di dalam rumah ibadat, ketika Yesus sedang mengajar, dikatakan ada seorang yang kerasukan setan dan ia berteriak dengan suara keras. Dia mengatakan, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tuhan Yesus yang mendengar teriakan dari setan tersebut segera menghardik setan tersebut dengan berkata, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Luar biasa ayat yang barusan kita baca dan dengarkan bersama. Bagaimana perkataan Tuhan Yesus ini penuh dengan kuasa. Perkataan Tuhan Yesus memiliki otoritas atas setan. Setan tahu bahwa Tuhan Yesus adalah yang kudus dari Allah. Setan tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Allah itu sendiri, pribadi Allah itu sendiri. Jadi setan menyadari siapa Tuhan Yesus yang sebenarnya. Oleh karena itulah setan takut dan menaati perintah Tuhan Yesus untuk segera keluar dan meninggalkan orang yang dirasukinya. Jadi respon setan terhadap perkataan dan perintah Tuhan Yesus sangat berbeda dengan manusia yang justru seringkali sulit untuk menaati perkataan dan perintah dari Tuhan Yesus. Dosalah yang telah membuat manusia lebih suka memberontak serta menuruti kemauan diri sendiri daripada menuruti perkataan dan perintah dari Tuhan Yesus. Jadi hal itulah yang menyebabkan manusia dengan mudah dikuasai dan dikendalikan oleh setan. Manusia dengan mudah dirasuki oleh manusia karena manusia lebih memilih dosa dan mengikuti kehendak diri sendiri daripada kehendak Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita belajar untuk menyadari bahwa perkataan dan perintah Tuhan Yesus penuh dengan kuasa, penuh dengan wibawa. Dengan begitu kita akan belajar untuk mempercayai dan mematuhi segala perkataan dan perintah yang Tuhan Yesus katakan dan perintahkan untuk kita lakukan. Jadi kepercayaan dan kepatuhan
akan perintah Tuhan Yesus bagi orang-orang yang percaya akan mendatangkan suatu kuasa bagi mereka. Karena itulah yang tertulis di dalam Markus pasal 16 ayat 17 sampai 18. Demikian dikatakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sungguh luar biasa. Kuasa yang sama yang dimiliki oleh Tuhan Yesus, kuasa yang sama juga diberikan kepada orang yang mau percaya, menerima dan mau mengikuti perkataannya, yaitu orang-orang yang percaya. Bukankah kita orang-orang percaya? Bukankah tadi dikatakan tanda-tanda orang percaya? Mereka mengusir setan demi namaku. Dengan kata lain, demi nama Tuhan Yesus, usir setan. Demi nama Tuhan Yesus kita diberi kuasa untuk memerintahkan setan untuk keluar. Sama seperti Yesus memerintahkan setan keluar dari seseorang yang dirasuknya, dan setan itu menuruti perkataan Tuhan Yesus. Dengan perkataan yang sama juga mari kita percaya dengan kuasa perkataan yang Tuhan Yesus katakan melalui kita. Kita percaya setan juga bisa keluar, setan juga bisa kita haring. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, percayalah akan perkataan Tuhan Yesus, lakukanlah akan perintah Tuhan Yesus. Jadi karena kalau kita percaya, itulah yang mendatangkan kuasa kepada kita. Jadi ketidakpercayaan dan ketidaktaatan pada perkataan Tuhan Yesus, kepada perintah Tuhan Yesus, tidak akan pernah mendatangkan hal yang baik dalam kehidupan kita, melainkan akan menjauhkan kita dari Tuhan Yesus. Tanpa menghidupi perkataan Tuhan, tanpa melakukan perintah dan perkataan Tuhan Yesus, kita akan mudah sekali jatuh ke dalam dosa dan terperangkap dalam tipu daya setan. Jadi tanpa perkataan dan perintah Tuhan Yesus, kita tidak memiliki senjata rohani untuk melawan tipu muslihat iblis. Jadi perkataan dan perintah Tuhan Yesus adalah senjata rohani untuk melawan segala tipu muslihat iblis. Seperti itulah yang tertulis dalam Efesus pasal 6 ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Jadi firman Tuhan adalah pedang roh bagi kita. Oleh sebab itu milikilah perkataan Tuhan Yesus, percayailah perkataan Tuhan Yesus, lalu lakukanlah itu. Karena itu terimalah, lakukanlah segala perkataan dan perintah yang berkuasa menyelamatkan jiwa kita. Seperti itu juga tertulis dalam Yakobus 1 ayat 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman Tuhan yang tertanam dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi ada kuasa di dalam perkataan Tuhan Yesus, kuasa untuk atas perintah atas setan. Dan kuasa yang sama diberikan kepada kita. Jadi kita nggak usah takut kepada roh jahat atau setan atau iblis. Karena dengan firman Tuhan, dengan perkataan Tuhan yang kita ucapkan, maka kita akan menjadi pemenang. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, berterima kasih buat firman-Mu yang mengajar kami bahwa perkataan Tuhan Yesus berkuasa atas setan. Dan biarlah perkataan itu juga yang dimiliki oleh Tuhan Yesus, yang diperintahkan kepada kami untuk kami lakukan. Kami belajar untuk menyimpan, menanamnya dalam hati kami, dan kami belajar untuk merenungkan, melakukan setiap perkataan perintah Tuhan Yesus. Karena itu merupakan kuasa bagi kami, sehingga kami dapat mengalahkan segala tipu daya, segala tipu muslihat dari iblis yang berusaha membawa kami jatuh ke dalam dosa, dan berusaha menjauhkan kami dari Tuhan, dan yang menjauhkan kami dari keselamatan. Oleh sebab itu Tuhan, kami tidak mau jiwa kami binasa, kami mau jiwa kami selamat. Oleh sebab itu kami mau terima setiap perkataan Tuhan, perintah Tuhan dengan lemah lembut dalam hati kami. Kami mau simpan itu, dan kami mau lakukan dalam hidup kami untuk keselamatan kami. Jadikan kami pelaku firman-Mu Tuhan. Sepanjang hari ini tolonglah kami Tuhan, sertailah kami, lindungilah kami. Segala berkat yang terbaik yang Kau janjikan dalam firman-Mu kami terima, dan kami akan dapatkan sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.